Puji nama Tuhan, salam sejahtera dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kalau pada saat pagi hari ini kita boleh bertemu, ini adalah anugerah yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Yesus adalah jawaban dari setiap pergumulan dalam kehidupan kita. Ketika kita melihat sesuatu, kita menilai lewat penglihatan kita. Tetapi kadangkala lewat apa yang kita lihat, kita menilai dengan hal yang salah. Satu peristiwa di dalam Yohanes 9 ayat yang ke-25, di sana dikatakan, apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu, tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Sesaat setelah Yesus mencelikkan mata orang buta, orang Farisi berbondong-bondong menanyakan kepada orang yang sudah disembuhkan, mengalami mujizat dapat melihat, dengan menginterogasinya bagaimana dia bisa melihat, siapa yang menyembuhkan dan sebagainya. Dan orang buta yang sudah disembuhkan oleh Tuhan ini menjelaskan bagaimana Yesus mengoleskan adukan tanah dan mengoleskan di matanya, lalu ia membasuhnya dan dia bisa melihat. Masih tidak percaya, orang Farisi ini memanggil orang tua dari orang yang disembuhkan oleh Tuhan itu untuk memastikan kebenaran itu. Betapa menyedihkan, orang Farisi yang tahu firman, orang Farisi yang begitu tahu akan firman, tetapi dia tidak percaya akan karya Allah yang begitu luar biasa yang dinyatakan di depan mereka. Mereka tidak tahu bagaimana pekerjaan-pekerjaan Allah itu dinyatakan di dalam kehidupan mereka. Kalau kita melihat di dalam Yohanes 9 ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-33, siapa sebenarnya yang buta? Sadar atau tidak, kita pun seringkali kita bertindak seperti orang Farisi. Mata rohani kita seolah tertutup kepada pekerjaan-pekerjaan Allah. Kita tahu persoalan akan datang. Kita tahu bagaimana Allah itu maha kuasa. Kita tahu bagaimana Tuhan itu memberikan jalan keluar. Kita tahu bagaimana Allah itu penyembuh. Tetapi kita tidak yakin kalau Dia mampu menyembuhkan kita. Kita tahu karya pengorbanan Tuhan Yesus yang mampu menyelamatkan kehidupan kita. Tetapi kita masih hidup di dalam ketakutan, kita hidup dalam intimidasi dan sebagainya. Kita tahu Allah mengasihi kita, tapi kita tidak yakin bagaimana Tuhan itu merancangkan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Sekiranya di antara kita masih hidup dalam kebutaan rohani, Allah rindu mencelikkan mata rohani kita. Kita dibawa untuk melihat pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Ada banyak hal yang menyebabkan kita buta sehingga kita tidak bisa melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kita seperti orang Farisi tadi. Kalau kita melihat hari-hari kita tahu bagaimana dengan sederhana pun Tuhan memberikan nafas dalam kehidupan kita. Bukankah itu kuasa Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kita? Rasa-rasanya naluri manusia itu ingin agar semuanya itu berjalan dengan baik. Jika hidup bisa dibuat mudah dan nyaman, mengapa perlu susah? Tapi inilah hidup yang kita jalani. Suka dan duka adalah hal yang sering kita hadapi. Kalau kita mau belajar, ada seorang tokoh yang bernama Daud. Bagaimana ketika dia hidup di zamannya, bagaimana ketika dia mengalami duka cita, ketika mengalami hal yang tidak mengenakan, yang mengusik dalam kehidupan daripada Daud. Tetapi Daud ini senantiasa apa? Dia percaya akan pekerjaan Tuhan yang dinyatakan di dalam kehidupan daripada Daud. Di dalam Mazmur 6 ayat 7-8, inilah pengalaman dari Daud. Lesu aku karena mengeluh, setiap malam aku menggenangi tempat tidurku, dengan air mataku aku membanjiri ranjangku, mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku. Kalau kita melihat perjalanan kehidupan daripada Daud, ketika itu dia menghadapi suatu hal yang tidak mengenakan. Di dalam Mazmur 6 ayat 7-8, letih lesu, tidak ada kekuatan, tidak ada hal yang memberikan dia semangat. Tetapi ada hal yang kita lihat di sini, bagaimana juga matanya hampir tertutup oleh karena persoalan yang dia hadapi, sehingga dia tidak bisa melihat karya Tuhan dinyatakan atau karya Tuhan itu berlaku atas kehidupannya. Dalam 2 ayat ini kita bisa melihat
bahwa Daud menunjukkan kejujurannya di hadapan Tuhan. Daud mengungkapkan betapa kelabu suasana hatinya, air matanya menetes dan lesu badannya. Daud seakan-akan berpura-pura kuat, seolah dengan kekuatannya sendiri dia mampu menaklukkan duka citanya. Jika kita, saudaraku, merenungkan sejenak, betapa kita seperti Daud. Ketika kita menghadapi pergumulan, letih lesu, tidak ada semangat, tidak ada gairah untuk kita memuji membesarkan nama Tuhan, tidak ada gairah kita datang untuk mencari pertolongan kepada Tuhan. Itulah kekuatan kita sendiri, tidak akan mampu. Tetapi kalau kita kembali kepada firman Tuhan, ada kekuatan yang luar biasa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan. Ketika di dalam situasi apapun, musim apapun juga, ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, ada kekuatan yang luar biasa. Kembali kepada kisah Daud ini, ketika menghadapi keadaan duka cita, ada hal yang dia nyatakan di dalam Mazmur 4 ayat yang ke-9, dia berkata, dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Di dalam kondisi duka cita, ternyata Daud ada pengalaman damai sejahtera ketika dia menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Dia percaya kepada kemampuan Tuhan, dia percaya kepada kemahakuasaan Tuhan, sehingga dia bisa tidur dengan aman. Tidur dengan aman berarti ada damai. Tidur dengan aman berarti dia menyerahkan semuanya permasalahan kepada Tuhan. Sehingga damai yang daripada Tuhan itu Daud rasakan. Daud menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan. Dan dia percaya pertolongan Allah terjadi atas kehidupannya. Dia percaya bagaimana pertolongan Allah mampu dia keluar daripada duka cita yang dia alami. Di dalam Mazmur 46 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-5. Ini mata rohani daripada Daud benar-benar terbuka oleh pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang dinyatakan. Mazmur 56 ayat 4 sampai 5. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Satu kondisi yang luar biasa. Ada semangat, ada iman yang membuat dia mata rohaninya tercelik. Karena apa? Pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat daripada Tuhan, dia percaya pasti dilakukan di hadapan daripada Daud. Allah senantiasa menjawab doa-doa kita. Seringkali kita harus jangan salah tangkap. Seringkali kita ingin jawaban yang daripada Tuhan itu kita mengerti. Tetapi kadang-kala Tuhan itu membawa kita jawaban yang daripada Tuhan itu seringkali tidak kita mengerti. Tetapi seruan daripada Daud ketika dia percaya kepada Tuhan. Dikatakan Allah tidak memalingkan wajahnya atau mengabaikan kita. Dia tidak pernah pilih kasih atau terlalu sibuk untuk memperhatikan kita. Setiap kesusahan yang kita hadapi, Allah peduli. Kesusahan kita yang kita hadapi, Allah senantiasa menyiapkan karyanya yang begitu luar biasa. Pada saat pagi hari ini, mari jika mata rohani kita tidak bisa melihat pekerjaan-pekerjaan besar yang Tuhan persiapkan, yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita, mari kita percaya kepada Tuhan. Seperti Daud ketika dalam pergumulan, dia percaya kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Ucapan syukur kami naikkan ke hadirat Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau pada hari ini Tuhan kami boleh ada, ini adalah anugerah yang daripada Engkau Tuhan. Ampuni kami Tuhan jika mata rohani kami buta ya Tuhan. Seperti orang Farisi Tuhan. Tidak bisa melihat pekerjaan-pekerjaan besar yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami Tuhan. Tetapi kami ya Tuhan Yesus beriman kepada Engkau. Kami menyerahkan segala sesuatunya kepada Engkau Tuhan. Ketika kami percaya Tuhan, kami melihat Tuhan, pekerjaan-pekerjaan Engkau telah dinyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih atas anugerah-Mu. Kami berdoa ya Tuhan untuk Bapak Gembala, Ibu Gembala, para staf, para diaken, para aktivis, juga umat-Mu Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Engkau. Karya-Mu Tuhan, biarlah ya Tuhan kami semua Tuhan, mata rohani kami tercelik dan bisa melihat karya-Mu yang begitu luar biasa Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang di dalam pergumulan Tuhan akan nyatakan jawaban, yang dalam perjalanan hari ini Tuhan akan tutup bungkus dengan kuat kuasa yang daripada Engkau Tuhan. Damai sejahtera Allah menyertai dalam kehidupan kami sepanjang hari ini karena kami melihat
dengan iman kami, penyertaan-Mu yang luar biasa, karya-Mu yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.